Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Bapa di surga dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di masa-masa pandemi yang sulit ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari berikan untuk mendengarkan tutur kitab suci yang akan saya sampaikan, dan semoga berkenan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Seperti kita sama-sama ketahui, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pengajarannya. Sebagian besar pengajaran Yesus berbicara tentang kerajaan sorga. Pada kesempatan kali ini, saya ambil perumpamaan dari perikop kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Baiklah, saya mulai tutur kitab suci ini. Dikisahkan pada waktu itu, hal kerajaan surga sama halnya dengan 10 gadis yang mengambil dan membawa pelitanya. Pada masa itu, orang-orang terbiasa menggunakan pelita, yaitu lampu dengan bahan bakar minyak, karena pada zaman itu belum ada listrik tentunya. Kemudian, ke-10 gadis tersebut bersiap-siap untuk menyambut atau menyongsong mempelai laki-laki. Pada masa itu, gadis-gadis tidak boleh menunggu di luar tanpa pelita. Mereka harus memiliki pelita ketika menunggu mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai perempuan dan mengadakan pesta perjamuan kawin. Ada yang menarik, yaitu dari 10 gadis tersebut, yaitu 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kemudian, melalui perumpamaan ini dikisahkan terkait apa yang dilakukan oleh 5 perempuan-perempuan bodoh dan 5 perempuan-perempuan bijaksana, yaitu perempuan-perempuan yang bodoh itu membawa lampu minyaknya, namun tidak membawa minyak cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika lampu akan padam karena kehabisan minyak. Sedangkan 5 perempuan-perempuan bijaksana membawa lampu minyak beserta cadangan minyak di dalam botol-botol atau buli-buli mereka untuk digunakan sewaktu-waktu jika lampu akan padam karena kekurangan minyak. Namun, sang mempelai laki-laki tidak datang sesuai waktu yang ditentukan. Terus ditunggu bahkan dalam waktu yang relatif lama, tidak kunjung datang, sehingga mulai mengantuklah perempuan-perempuan itu, dan karena tidak tahan menahan kantuk, tertidurlah mereka. Sedang asiknya mereka tertidur, tiba-tiba pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berteriak dengan kerasnya, "Bangun, bangun, mempelai datang, cepat, sambutlah dia." Dapat dibayangkan situasi saat itu, di mana perempuan-perempuan itu pulas tertidur dan terbangun karena kagetnya mereka mendengar suara keras itu. Lalu kemudian mereka segera mempersiapkan diri dan merapikan lampu-lampu mereka. Namun, karena begitu lamanya mempelai laki-laki itu datang, lampu dari perempuan-perempuan bodoh tadi mulai akan padam. Maka mereka menjadi gelisah dan ketakutan, sehingga mereka berusaha meminta minyak dari perempuan-perempuan bijaksana. "Tolonglah, berikanlah sedikit minyak kepada kami, karena lampu kami sudah mau padam." Namun jawaban dari perempuan-perempuan bijaksana itu dengan tegas,
"Tidak, kami tidak bisa kasih, karena minyak ini untuk persediaan lampu kami. Silahkan pergi dan beli di luar." Kemudian perempuan-perempuan bodoh itu bersiap-siap untuk pergi keluar. Namun mereka tidak sadar bahwa pada saat itu hari sudah lewat tengah malam. Bisa saja pada masa itu tidak ada yang berjualan sampai lewat tengah malam. Namun karena keadaan mendesak, pergilah mereka keluar untuk membeli minyak. Pada saat mereka di luar, datanglah mempelai laki-laki itu dan disambut dengan meriah oleh perempuan-perempuan bijaksana, dan mereka semua yang sudah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu. Dan mereka menuju ke ruang perjamuan kawin dan pintu langsung ditutup. Pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan-perempuan bodoh yang sedang membeli minyak? Ternyata mereka tidak mendapatkan minyaknya karena hari sudah lewat tengah malam menjelang pagi. Dan kemudian mereka pulang kembali ke tempat perjamuan kawin. Begitu mereka tiba, pintu sudah ditutup. Kemudian mereka menggedor-gedor pintu itu sambil teriak-teriak, "Pak, Pak, tolong buka pintunya. Kami mau masuk, Pak." Namun apa yang terjadi? Menjawablah mempelai laki-laki itu demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah perikop yang saya ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi melalui perikop ini, Yesus menasehati para pengikutnya untuk terus berjaga-jaga selama masa kehadirannya. Yesus akan datang dan mereka harus siap menyambutnya seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Dengan begitu, mereka akan terus mengingat harapan mereka yang luar biasa dan akhirnya mendapat berkat itu. Di dalam Alkitab, seringkali gereja atau orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan dan Kristus digambarkan sebagai mempelai pria. Gereja atau orang-orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan. Tuhan Yesus menggunakan gadis atau perawan dalam perumpamaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita gereja atau orang percaya hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kegadisan atau keperawanan ini menyimbolkan kesucian. Allah ingin kita sebagai gereja atau orang-orang percaya untuk hidup dalam kesucian. Firman Tuhan tidak memberitahu kepada kita kapan Tuhan itu akan datang kembali, kapan hidup kita akan berakhir. Justru adalah lebih baik bagi kita untuk tidak mengetahuinya. Karena dengan tidak mengetahui saatnya, kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan persiapan-persiapan yang matang. Menjauhi larangan Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan seperti ada tertulis dalam Alkitab. Kunci utamanya ada pada diri kita sendiri, apakah mau menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.